teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Creator. Di kesempatan kali ini kembali saya akan membahas informasi menarik seputar dunia saham, dimana seperti yang teman-teman udah lihat di sini, saham yang akan kita bahas adalah saham dari sektor utamanya yaitu emas ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui saat ini harga emas benar-benar lagi fluktuatif ya. Kadang sangat tinggi dan sampai saat ini terupdate 11 November kita bisa akses dan lihat di internet. Contoh di sini di Google kita cari harga emas hari ini ada dari website Logam Mulia. Kita bisa lihat teman-teman terupdate kalau kita lihat ini adalah harga emas batangannya aja baru teman-teman, belum jadi emas perhiasan ya. Kalau dihitung per 1 gramnya aja di 15.17 teman-teman harga dasarnya. Kalau untuk harga yang udah plus pajak PPh 0,25% itu di 1.520 teman-teman. Jadi yang tadinya menembus angka hampir 16 udah turun lagi di saat ini di 11 November di 1.520,20.793 teman-teman per 1 gramnya. Ini adalah harga logam mulia ya teman-teman. Kalau untuk logam ataupun emas perhiasan otomatis harganya akan lebih tinggi per gramnya tergantung dari biaya jasa pembuatan perhiasannya. Nah balik lagi nih teman-teman, karena lagi banyaknya pembahasan tentang emas, jadi akan saya kutip materi ini, akan saya masukkan ke saham yang akan kita bahas teman-teman, yaitu yang akan kita analisis, yaitu saham dari Antam tentunya teman-teman, yang merupakan produsen atau produksi emas teman-teman, dengan kode ANTM ya teman-teman untuk kode sahamnya dari Aneka Tambang Tbk. Kalau dilihat price-nya update di 11 November saat ini berada di kisaran 1.535. Nanti kita akan cek harganya ini sedang diskon murah atau lagi tinggi, worth it atau enggak untuk teman-teman yang mau masuk buat investasi ataupun trading. Nanti kita coba analisis ya teman-teman. Dan di sini saya ada menggunakan aplikasi Stockbit. Aplikasi salah satu untuk investasi ya aplikasinya. Di aplikasi ini teman-teman juga bisa lihat untuk informasi profilnya di bagian bawah dari saham yang teman-teman ingin cek atau ketahui ya teman-teman. Ada di bagian profil, contoh di sini ada saham kode emiten ANTM, merupakan saham dari perusahaan PT Aneka Tambang Tbk yang bergerak di bidang pertambangan dan pengelolaan serta pemasaran mineral alam teman-teman. Kemudian di sini banyak informasi detail lainnya. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, boksit, dan batu bara. Jadi untuk saham Antam ini banyak sih sebenarnya teman-teman yang dikelola, cuman lebih banyak dikenalnya Antam ini cenderung ke emas ya teman-teman untuk barang produksinya ya kalau kita sebut. Nah untuk nama perusahaannya di sini jelas Aneka Tambang Tbk, sektornya barang baku, subsektornya sama barang baku. Dan untuk lebih lengkapnya untuk saham Antam teman-teman bisa akses di websitenya www.antam.com. Udah IPO sejak 1997 di 27 November. Jadi udah lama nih teman-teman ada di bursa saham. Harga IPO awalnya kemarin di 1.400. Saham IPO-nya bisa teman-teman lihat di sini jumlah IPO bisa sampai 603 bit ya teman-teman. Nah next kita catatkan dulu ya teman-teman, harganya 1.540 ini per lembar teman-teman. Jadi kalau di bursa efek per 100 lembar atau 1 lot baru bisa kita beli sahamnya. Jadi kalau dihitung per lotnya untuk saham Antam ini tinggal kita kalikan 100 aja nih teman-teman. 1540 dikali 100. Nah, per 1 lot sahamnya itu 154.000 untuk harga saham Antam. Kita catetin aja untuk harga per lembar ya. Tadi sebenarnya
15.35, sepertinya ada perubahan lagi di bursa efek, mungkin dari naik turunnya permintaan lah ya teman-teman. Jadi harga update-nya yang akan kita bahas di sini 1540. Nah, next teman-teman akan kita cross check ataupun kita analisis. Biasanya saya analisis sebuah saham itu dari fundamentalnya, dimana saya menggunakan aplikasi bantuan dari aplikasi investasi Indopreneur, yaitu aplikasi iPod. Di aplikasi iPod ini nanti kita bisa langsung akses kode sahamnya dan bisa kita cross check di bagian fundamental, tentunya untuk analisis ya. Di bagian fundamental saya biasa filter itu per 12 bulan 1 tahun. Nah, untuk yang saya perhatikan pertama itu jumlah share out, teman-teman. Jadi jumlah lembar saham yang beredar dari saham yang ada di bursa efek dilihat dari share out-nya. Di sini saya pantau sejak 2018 sampai saat ini 2024, share out-nya ada di 24,0 bit. Tidak berubah, tetap ya, teman-teman. Dan faktor lainnya yang akan saya perhatikan adalah earning per share atau pendapatan ya per lembar sahamnya. Kemudian ada yang namanya BVPS, total asset. Ada yang namanya PBV, perkalian dari BVPS yang akan menghasilkan harga saham. Nah, selanjutnya teman-teman langsung kita pantau aja ya. Untuk saat ini kalau kita lihat di aset BVPS teman-teman, untuk saham Antam ini sendiri, kita amatin mengalami peningkatan jumlah aset teman-teman, atau BVPS-nya setiap tahun cenderung naik. Contoh mulai dari 2020 di sini 792, 21867, 986 tahun selanjutnya, dan 1296 di 2023 sampai dengan 2024. Tercatat 9 bulan terakhir sudah ada pembukuannya, itu udah di 1264 nih teman-teman. Ada sedikit penurunan di tahun 2024 kalau kita pantau dari aplikasi investasi ini untuk nilai BVPS-nya, namun tidak signifikan turunnya dari 1296 ke 1264, dan di analisis 2024 di BVPS 1287. Nah, cenderung untuk BVPS yang menurun, biasanya harga saham terpengaruh, maka harga saham juga akan turun teman-teman. Nah, berapa wajarnya harga saham Antam ini kalau saya lihat dari fundamental ataupun kalau kita analisis dari fundamentalnya saat ini ya, untuk update-nya teman-teman. Nah, kalau untuk analisis, biasanya saya lihat aja pantau dari PBV-nya. Tahun-tahun kemarin yang mendekatin ia di tahun 2023 untuk BVPS yang sama, yaitu 1296, dengan analisis saat ini 1287, tidak jauh berbeda. Untuk 2023 kemarin, PBV-nya 1,31 kali 1296, dihasilkanlah harga saham rata-ratanya di 17,05. 17.705. Nah, untuk di 2024 kalau di analisis BVPS-nya 1287 turun, maka saya ambil normalnya ya. Kalau menurut pandangan dan analisis saya, teman-teman, pastinya di bawah 1,31. Kalau saya boleh ambil tarik kesimpulan, bisa tembus di harga 1,1 teman-teman. Karena kalau 1,2 mungkin terlalu dekat, jadi saya ambil jarak di 1,1. Nah, berapa nilai dari 1,1 PBV dengan BVPS analisis? Kita coba hitung aja nih teman-teman. Untuk harga saham wajarnya ya, kalau saya analisis Antam ini, saya tarik aja di sini analisis BVPS-nya 2024. Analisis BVPS 1287, saya ambil bulatnya ya. Saya ambil bulatnya di 1287. Antam ini BVPS saya catatkan. Ini tadi kita copy berupa analisis 2024.
Nilai BVPS-nya adalah 1287,09, tapi saya ambil bulatnya aja di 1287. Dan nilai PBV yang akan kita ambil atau kita analisis adalah 1,1 ya teman-teman, berdasarkan perhitungan tadi. 1287 kita kali analisis PBV, saya sebutnya analisis PBV, nilainya ada di 1,1. Nah, untuk hasilnya gampangnya kita ambil kalkulator dan kita hitung aja teman-teman. 1287 dikali 1,1. 1287 dikali 1,1. Nah, ada di 1415 teman-teman. Saya tarik aja di bulatnya 1415. Nah, jadi saham Antam ini teman-teman, kalau dari analisis saya, jika teman-teman dapat di harga 1415 atau 1415, ini harga normalnya lah teman-teman kalau dari analisis saya. Jadi jika teman-teman lihat harganya di bawah 1400, mungkin di 1300 atau 1200, kalau mau teman-teman beli untuk investasi ataupun trading, sangat-sangat boleh teman-teman. Kalau untuk harga sahamnya saat ini di 1540, saya kategoriin sedang atau masih dalam harga yang tinggi teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan harganya bisa naik lagi dari 1540, tergantung dari tren pasar atau tren market teman-teman. Kalau memang harga sahamnya, harga emas atau produknya lagi naik, bisa ada peluang tinggi ini akan naik lagi nih teman-teman. Namun kalau ada segmen-segmen atau info-info yang berbalik arah, harga sahamnya bisa turun teman-teman. Dan dilihat kalau patokannya 1400 masih turun, tunggu harganya mendekati 1300 ke bawah atau di 1300 teman-teman mau masuk juga boleh kalau teman-teman mau mode investasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk saham Antam ini sendiri, kalau kita pantau rutin bagi yang namanya dividen. Dan untuk dividen sendiri saya akan terangkan sedikit untuk rules-nya teman-teman. Dividen itu contoh yang dibagikan saat ini di 2024 itu merupakan dividen dari earning per share tahun sebelumnya teman-teman, yaitu di tahun 2023. Begitu juga yang di tahun 2023 didapat dari penghasilan di tahun 2022 sebelumnya. Kalau dipantau earning per share analisis 2024 itu di 122. Dan di tahun kemarin 128, tidak jauh berbeda namun turun ya teman-teman kalau kita lihat untuk analisis saat ini. Nah, berapa nilai dividen yang rutin dibagi Antam? Akan coba kita hitung persentasenya dan akan kita prediksi nilai dividen dari saham Antam ini untuk tahun 2025. Dikarenakan tahun 2024 dia udah bagi dividen teman-teman, yang bisa dilihat dari salah satu aplikasi investasi yang di awal tadi kita buka teman-teman, di aplikasi Stockbit ini. Jadi saham dari Antam ini teman-teman udah bagi dividen untuk tahun 2024. Bisa kita lihat di bagian corporate action and wraps-nya, dimana untuk dividen dia rutin dibagikan setiap tahun. 2024 udah bagiin, 23 pernah bagiin, 2022, 2021 rutin ya teman-teman, dilihat dari sini. Nah, gimana kita memprediksi atau menganalisis dividen yang akan dibagikan di tahun depan, tahun 2025? Karena tahun 2024 udah dibagiin di tanggal 20 Mei kemarin teman-teman come date-nya. Gampangnya seperti ini, kita ambil aja perhitungan nilai earning per share dibagikan nilai dividennya saat ini. Saya hitung 2 untuk tarik kesimpulan ya teman-teman. Untuk tahun 2023 dividennya 79, kita masukkan di
hitungan kalkulator aja. Kita masukkan di hitungan kalkulator. 79 adalah dividen dari saham Antam di 2023 ya teman-teman. 79 sebenarnya 0,5 tapi saya ambil bulatnya aja. 79 saya bagi dengan earning per share di tahun 2022 teman-teman, karena ini pembagian di 2023. Jadi saya ambil di 2022 earning per share-nya, akan kita lihat berapa persentasenya. 2022 ini ya teman-teman, earning per share-nya yang akan kita pantau itu dinilai 159,2. Saya ambil di 159 ya teman-teman. 159 dibagi 159, inilah nilainya teman-teman, 0,49. Yang kalau kita mau cari persentase itu tinggal dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan nilai persentase. Jadi tahun 2023 dividennya didapat senilai 49,6% atau 49% dari earning per share tahun 2022. Nah, untuk tahun 2024 itu nilainya 128 untuk nilai dividennya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Akan kita cari persentasenya tahun 2023 earning per share-nya berapa teman-teman. Jadi kita bisa menganalisis persentase dari dividen untuk tahun 2025. Earning per share di 2023 ya teman-teman, 128. Nilainya 128. Wih teman-teman, bisa dibilang hampir 100% ya teman-teman. Kalau untuk tahun 2024 128,07, dan earning per share-nya di tahun 2024 itu dari tahun 2023 earning per share-nya 128,24 dibagikan 128 tadi teman-teman. Jadi 100% dibagiin 2024 kemarin. Nah, gimana kita menyimpulkan? Jadi saya saranin kita hitung 1 tahun ke belakang lagi teman-teman, yaitu 2021. Dimana earning per share-nya 77, tapi kita lihat dulu dividennya. Di tahun 2022 berarti teman-teman. Tahun 2022 dia bagiin dividen 38. 38 dibagi earning per share di tahun 2021 teman-teman. Ini kan 2022 dividennya. Tahun 2021 Antam ini bagi earning per share-nya di 77. Jadi saya bagiin aja seperti ini teman-teman. 77. 49 juga teman-teman. Saya kalikan 100. 49,3. Nah, dari 3 penghitungan ini, baik di 2022, 23 dan 24, di 2024 itu 100% earning per share-nya dibagikan di dividen 2024 itu teman-teman. Dari hasil earning per share 2023. Namun di 2023 dan 2022 sebelumnya, persentase dividen yang dibagikan adalah 49% dari nilai earning per share tahun sebelumnya. Nah, kalau saya mau hitung, saya ambil analisis dari sini. Jadi saya ambil kecil, paling kecilnya itu 45% dari earning per share teman-teman. Jadi kalau saya menganalisis, biasa saya selalu jelaskan, saya ambil analisis poin yang paling kecil. Jadi peluang tercapai dan terjadinya lebih besar teman-teman sebagai pertimbangan kita. Jadi untuk analisis tahun 2025 bisa saya analisis teman-teman untuk nilai dividennya ya. Analisis Antam ini kalau saya hitung dividen, saya buat aja di sini dividen teman-teman ya. Dividen analisis dividen dividen 2025 yang belum terjadi ya teman-teman, karena saham Antam ini dilihat setiap tahun baginya rutin 1 kali. Analisis dividen 2025 itu kita hitung dari earning per share tahun 2024 yang nilainya akan kita catatkan di sini teman-teman, masih berupa analisis 2024 ya. Earning per share-nya ini belum terjadi karena belum ada laporan fix atau laporan tutupnya di 2024, tapi dianalisis
Antam ini share earning per share-nya itu 122. Jadi saya catatkan nilai genapnya aja 122,29, saya ambil 122. Ini analisis 2024. Saya catat di sini 122 analisis 2024 analyze EPS. Analyze 2024 EPS-nya ya. Ini biar teman-teman ada catatan lebih mudah untuk dipahami. Jadi saya buat seperti ini. Analyze 2024 earning per share-nya 122. Maka kita kalikan poinnya tadi di 45% ya teman-teman. Karena kita mau ambil analisis yang peluang terjadinya lebih tinggi. Jadi saya hanya ambil 45%. 45% nilai ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya ambil tengah-tengah karena 2 tahun sebelumnya, sebelum 2024 yaitu 2022-23 itu 49%. Jadi saya ambil 45% walaupun di 2024 itu 100% hampir untuk dividennya. Ini saya ambil 45% aja dan nilainya merupakan dividen analisis untuk 2025 teman-teman untuk saham Antam. Nilainya berapa? Kita hitung 122 kali 45%. 122 dikali 45%. Nah, jadi nilainya ada di 54,9 atau saya buletin 55 aja. Teman-teman ya, karena kita udah ambil 45% nih. Jadi enaknya genapnya saya ambil 55 aja. 55 ini per lembar, per lotnya berarti saya bisa bilang 5.500. Nah, dari nilai dividen ini berapa persen dengan harga saham saat ini? Tinggal kita bagikan aja 55 bagi 1540. 55 bagi 1540. 55 bagi harga sahamnya saat ini 1540. Didapat nilai ini, kita kalikan 100% untuk melihat persentase atau keuntungan yang akan teman-teman dapat kalau beli saham Antam ini di harga 1540. Jadi teman-teman yang ingin investasi di saham Antam, tapi ada keraguan, di sini saya bisa describe atau menjelaskan sedikit keuntungannya. Teman-teman bisa collect atau mendapatkan nilai keuntungan dari dividennya lebih kurang hasil analisis saya itu di 3,5% teman-teman, dari harga sahamnya saat ini di 1.540 karena analisis dividennya tahun 2025 itu di 55. Nah, ini saya balikin ke teman-teman. Dari analisis yang udah saya terangkan, ini adalah analisis berdasarkan faktor-faktor fundamentalnya ya, dari earning per share, BVPS, kemudian analisis tahun sebelumnya, nilai-nilai persentase dividennya. Di sini udah saya terangkan, teman-teman kalau memang lagi hold saham Antamnya, memang lagi di harga tinggi kemarin, bingung mau jual atau enggak, di sini saya bisa terangkan aja dividennya tahun depan itu di 3,5%. Ini adalah analisis kecil ya teman-teman, bisa kalau seandainya dibagi 100% itu bisa di 122 teman-teman. Jadi kalau 122 otomatis lebih tinggi dari nilai 3,5%. Berarti bisa saya bilang sekitar 6%-an. Nah, mungkin itu teman-teman beberapa hal yang saya jelaskan seputar analisis saham Antam atau saham emas yang saat ini banyak jadi topik pembahasan di dunia investasi. Saham Antam update-nya 15.40, analisis harganya kalau dari saya normal wajarnya di 1.400 teman-teman ya, 1.415 teman-teman kalau mau ambil patokan analisis ini boleh. Jadi kalau lebih rendah dari 1.400 boleh collect untuk investasi ataupun untuk trading. Nah, untuk jangka panjang untuk investasi khususnya yang kita lihat adalah poin profit yang utama itu di dividen ya. Dividennya di analisis 2025 ada di nilai 55 atau bisa dijelaskan 45% dari earning per share tahun 2024 yang udah ada analisisnya. Dan jika dihitung dengan 55 nilai dividen di 2025 dengan harga sahamnya 1.540 saat ini, persentasenya ada di 3%-an tadi, 3,5%.
Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Jadi sepenuhnya saya balikin ke teman-teman apakah ingin mengambil keuntungan dari profit dividen atau menganalisis dari profit harga sahamnya. Jadi kalau dari harga sahamnya, hati-hati di harga 1540 ini. Namun kalau untuk investasi tidak ada salahnya karena masih ada nilai dividen. Untuk harga normal wajar menurut saya 1415 ya. Jangan lupa subscribe channel BI Creator teman-teman para investor dan trader. Semoga bermanfaat analisis video kali ini. Salam.